Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fathan mubina warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min nurbi wa min ajamin. Nabiyuna فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. مصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هون من الأهوال المقدحم. يا ربي بالمصطفى صيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala kenikmatan pada kita dan memberikan kesempurnaan semua kebaikan dan maslahat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah ta'lim kuliah subuh Masjid Baitul Izzah rahimakumullah. Ini warnanya sama kitabnya, tapi saya salah ngambil kitab.
kitabnya sama warnanya, ternyata nama kitabnya lain. Main ambil aja. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini, karena Allah masih memberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan dan nikmat sampai akhir tahun ini. Ini sekarang akhir tahun nih Pak nih. Ya enggak? Cuman ada nuansa yang berbeda saja. Makanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini ketika menentukan awal tahun dalam perhitungan Hijriyah sangat mencermati setiap perputaran waktu dan bulan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dalam perputaran bulan satu tahun ini 12 bulan dan 4 bulan yang mulia, rangkaian kemuliaan bulan-bulan tersebut yang dikenal dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang di dalamnya dilarang kita bersengketa, kalau ada perang dihentikan, kalau ada pertumpahan darah tidak boleh terjadi. Bulan apa itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ini rangkaian bulan yang mulia. Nah, ketika kita berada pada penghujung akhir daripada bulan Hijriyah ini, maka yang menarik di penghujung akhir bulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Ini ada pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika perhitungan Hijriyah berakhir di bulan Dzulhijjah dan berganti dengan bulan Muharram, ada rahasia di bulan Dzulhijjah. Rahasia apa di bulan Dzulhijjah? Coba kita cermati. Dalam syariat yang dijalankan di bulan Dzulhijjah, kurban, haji, bahkan banyak orang yang sunat. Ya, ini sekarang lagi musim sunat nih bocah nih, karena pas liburan, khitan, ya. Ini bermuara pada sosok kesolehan seorang manusia mulia, itu Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim bin Pak, Ibrahim bin siapa? Nah, ini kebanyakan lebih bicara bin, kita agak nyilem nih. Ya. Ibrahim bin Taruh bin Nahur bin Saru bin Ra'au bin Falik bin Ibir bin Salik bin Arfakhsyad bin Syam bin Nuh. Tuh, jadi masih atasnya keturunan Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Syam. Nabi Nuh punya anak 4, Syam, Ham, Yafis dan Kan'an. Syam, Ham, Yafis dan Kan'an. Ini 4 anak Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dari Syam bin Nuh bin Lamik bin Miswalshik bin Idris alaihissalam. Nabi Idris, Nabi Nuh cicitnya Nabi Idris alaihissalam. Idris bin Yarid bin Mihlal bin Qanain bin Anusyah bin Syid, Nabi Syid alaihissalam. Syid bin Adam alaihis salam. Terus ya, berapa itu? Berapa inian? Hah? Dihitung kagak tadi? 10. Nah, coba kita ulangin lagi. Masa 10?
Nah, dari atas deh, dari atas nih ya. Nabi Adam punya anak Nabi Syed. Nabi Syed punya anak apa? Anusha. Anusha punya anak Qanain. Qanain punya anak Mihlail. Mihlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Nabi Idris. Nabi Idris punya anak. Nah, kalau dari atas ke ini nih. Miswalshik. Miswalshik punya anak Lamik. Lamik punya anak Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak Syam. Ya, 10 tuh, itu 10 tuh, baru Syam 10. 10 punya anak Arfakhshad. 10 punya anak Syam. Syam punya anak Arfakhshad. Arfakhshad punya anak Sanik. Sanik punya anak Ibir. Ibir punya anak Falik. Falik punya anak Ra'au. Punya anak Saru. Punya anak Nahur. Punya anak Taruh. Punya anak Ibrahim alaihis salam. Berapa? Iya, banyak itu. Bukan 10. Ya, banyak. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi punya anak Nabi Ismail, terus ke bawahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim punya saudara namanya Harran. Harran bin Taruh. Taruh punya anak Harran punya anak Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam saudara sepupu dengan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Lut keponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, begitu. Lumayan itu. Ya. Kalau dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihissalam ini jaraknya hampir 2500 tahun. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim umurnya 175 tahun. Ketika punya anak Nabi Ishak, Nabi Ibrahim umurnya 130 tahun. Umur 130 tahun berpunya anak Nabi Ishak. Sehingga ketika meninggal dunia Nabi Allah Ishak umurnya 45 tahun. Nah, demikian juga kalau kita narik nih, ya, kita tarik ke atas, semuanya rangkaian para nabi dan rasul ini bermuara di Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim dikenal dengan sebutan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, Nabi Ismail alaihissalam setelah wafat Nabi Ismail di Mekah, la nabiyya ba'da wafati Ismail di Mekah. Tidak ada nabi yang Allah utus di Mekah setelah wafatnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ya, karena semua bermuara di wilayah Syam. Wilayah Syam ini Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Makanya bayangin, ketika mungkin di zaman sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, Syam ini menjadi jalur transaksi bisnis internasional. Semuanya bermuara ke Syam. Orang-orang Quraisy berdagang ke negeri Syam. Dulu saya pikir Syam itu dekat, ya, kayak dari sini ke Cikokol. Sama ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan bayang namanya hijrah pindah. Nggak kebayang kita sampai jaraknya 470 km dengan pergerakan jalan kaki. Bayangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, wah deket nih, Serpong BSD, ke BSD Cikokol dah masih bisa deh. Ternyata jaraknya 470 km, subhanallah.
Kalau bukan kekuatan iman, sulit itu menggerakkan kaki, meninggalkan harta, meninggalkan bisnis, meninggalkan keluarga, meninggalkan kenangan, meninggalkan berbagai macam sukacita, dan meninggalkan cerita-cerita indah bersama Sayyidatina Khadijah. Demikian juga para sahabat kaum muhajirin yang lainnya. Kekuatan iman yang menggerakkan daripada mereka hijrah dari Mekah ke Madinah. Sama dengan pergerakan perdagangan ke Syam. Dalam usia 9 tahun, dalam usia 12 tahun, ya, dalam usia 10 tahun, dalam usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang ke negeri Syam. Ternyata jaraknya jauh. Wilayahnya meliputi Palestina, Yordania, Libanon, dan Syria. Jauh itu. Makanya ada ayat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ya, ketika siang hari panas dan malam hari dingin, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kalian menyembah rabb hadzal bait, yaitu Tuhan pemilik Ka'bah ini, yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Untuk apa? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, karena Allah lah yang memberikan kondisi keamanan, kenyamanan dalam keadaan ketakutan, ketenangan, memberikan makan dalam keadaan kelaparan. Perjalanan panjang yang jauh ini diisyaratkan untuk mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah. Ini temanya tema akhir tahun nih. Temanya akhir tahun di bulan Dzulhijjah, ya. Kan nuansanya beda nih ya. Kemarin khutbah Jumat kemarin saya sampaikan tentang akhir tahun. Ya biasanya di akhir tahun begini kalau kita bicara Masehi udah orang udah ribut deh. Nyari tempat, perjalanan, traveling, booking sana, booking sini. Tapi nuansa akhir tahun Hijriah ini masih sangat adem. Ya, masih sangat adem. Nah, ini perlu kita lakukan untuk membangun semangat ruh keislaman kita, terutama untuk anak-anak kita. Nah, Nabi Allah Ibrahim dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa kalamullah. Ya. Kenapa dikatakan Khalilullah, kekasih Allah? Karena seorang kekasih tidak pernah menolak permintaan kekasihnya. Nah, seorang kekasih yang dicintainya dan mencintainya tidak pernah menolak apa yang diminta oleh kekasihnya. Dan itulah yang dilakukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menolak apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bertanya kepada Allah, kenapa saya melakukan ini? Kalau itu sudah perintah, jalankan. Seperti taatnya perintah komandan kepada pasukan. Komandan lari 10 km, siap dan. Itu pasukan kagak nanya, 5 aja kali. Kenapa mesti 10 kan? 5 aja. Enggak. Jawabannya siap. Lari 10 km. Habis lari push up 50 kali, siap. Berikhtiar 50 kali. Enggak pernah nawar diskon 50%, enggak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang hamba Allah yang tidak pernah menolak setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa ada diskusinya, maka dikatakan kalamullah, wa kallamallahu Musa taklima. Ada diskusi Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaumnya orang-orang Yahudi pandai diskusi, dikasih kecerdasan
berdebat. Jadi kaumnya pintar-pintar tuh orang-orang Yahudi. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam proses mencari kebenaran siapa yang wajib disembah, melihat kondisi umat pada waktu itu di zaman Raja Namrud. Namrud ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya dia rida, orang yang ingkar ya, sebutan bagi orang yang ingkar bahasa Ibrani. Namrud bin Kan'an bin Qaus, Al-Qaus bin Ham bin Nuh. Ini masih keturunan Nabi Nuh, bukan dari Syam tapi dari Ham. Nah, Syam ini anak Nabi Nuh alaihissalam yang didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam karena anaknya soleh, baik. Aku mendoakan anak keturunanmu menjadi nabi dan raja. Makanya keturunan Nabi dari Syam. Syam terus turun ke bawah, Syam bin Nuh. Terus ya. Nuh. Ya Syam bin Nuh terus ke bawah, bin Arfakhsad terus ke bawah. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi dan Rasul. Itu doanya dari seorang ayah, yaitu Nabi Allah Nuh alaihissalam kepada Syam ketika Nabi Nuh sedang sakit, dipanggil anak-anaknya Syam, Ham, Yafis dan Kan'an. Yang menemui ayahnya yang sedang sakit hanya Syam saja. Maka senang Nabi Nuh dengan akhlak dan perilakunya. Maka Syam didoakan agar anak keturunanmu menjadi nabi dan rasul, juga menjadi raja. Makanya banyak anak kita menjadi raja-raja. Ada juga anaknya Ham menjadi raja keturunannya, yaitu diantaranya Namrud. Namrud Allah berikan kecerdasan, Pak. Ya, ini Raja Namrud Allah kasih kecerdasan, tubuhnya tinggi besar. Ya, tubuhnya tinggi besar. Seperti tinggi besar Nabi Allah Adam alaihissalam, situna dira'an, 30 meter. Ya, wa tulu ahlil jannah katuli Adam alaihissalam, situna dira'an. Tingginya ahli syurga seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam, 30 meter. Mecah rekor nih. Ini berapa meter nih? Ya ini 2,5. Ini 3 deh ya. Paling 15 meter nih. Kurang lebih nih. 30 meter raksasa dari zaman sekarang ya. Sekarang kita kalau ada orang tinggi 2,5 meter aja langsung heboh tuh. Ya, kalau main poli nggak pakai lompat ngebloknya. Begini aja dia. Ya, kalau main basket nggak pakai layup dah. Ya nggak sampai jingke begini dia pasti. Raksasa. Dulu tahun 80-an ada film raksasa tuh. Tahun 80-an ada film raksasa setiap hari Minggu. Saya seneng bener nontonnya itu. TV-nya masih hitam putih. Ya, film raksasa. Manusia sejengkal doang, sekelingkingnya aja tuh. Ya, kita bayangkan kalau tingginya 30 meter, itulah Nabi Adam alaihissalam. Dan nanti penghuni surga tingginya katuli Adam alaihissalam, situ nadiroan 30 meter. Wa jamalu ahli jannah ka jamal Yusuf alaihissalam. Cakepnya gantengnya ahli surga seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang model kita kagak ada di surga nih. Nggak ada kita. Potongan kita nggak laku di surga. Langsung berubah. Ya, kun fayakun. Yang nyari pakas nggak ada di sini. Nyari pakas nggak ada. Nah, berubah menjadi seperti rupa Nabi Allah Yusuf alaihissalam, di mana wanita Mesir kelepek-kelepek ngeliat Nabi Yusuf. Nggak ditegur, cuma disenyumin doang. Gimana ditegur udah, ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Ini orang apa malaikat, cakepnya sedep. Tapi cakepnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, gantengnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam hanya separuh daripada gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad nur ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Kal qamar lailatul badr, seperti terangnya bulan purnama di malam hari. Anta syamsun anta badrun, anta nur fawqa nur, anta iksir wa ghan,
anta misbahus sudur. Ini sesuatu yang menggambarkan betapa tampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana cahayanya memancar. Siapa yang memandang dia senang dan jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pernah bertemu Rasulullah kemudian memaki, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bertemu dengan Rasulullah lalu hatinya, kalau ia masih membenci, hasadan baghyan bainahum, karena kebencian saja. Tapi kalau orang tidak ada kebencian, yang belum mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia jatuh cinta. Subhanallah. Nah, ini kaumnya Raja Namrud ini menguasai dulu, ada kerajaan Babilonia. Babilonia wilayahnya wilayah Irak, ya. Ini berkuasa, dikasih kecerdasan sampai ingin membuat surga, ya, membangun gedung menembus langit, sampai ia menggambarkan dia akan membuat surga. Masya Allah, saking cerdasnya itu. Banyak arsitek handal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Raja Namrud oleh perantaran para malaikat untuk tidak melakukan itu. Dan manusia pertama yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan bukan Firaun, tapi Raja Namrud. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jawaban bahwa Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh, Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka saat itu kekuatan tauhid Nabi Allah Ibrahim alaihissalam demikian kuatnya. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bahwa Nabi Ibrahim bukan kelompok dari kaum musyrikin, dihancurkan itu berhala. Dia tidak tanya kenapa saya mesti menghancurkan berhala. Perintahkan dihancurkan berhala, enggak tanya. Ya Allah, kenapa mesti dihancurkan ini berhala? Saya akan berhadapan dengan penguasa. Enggak bertanya nanti saya dipenjara gimana, nanti saya disiksa bagaimana, nanti Raja Namrud marah bagaimana. Dijalankan saja, kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dijalankan. Dipanggil marah rajanya karena semuanya dihantam, dikasih sisa satu patung besar dengan kampak yang digantungnya. Saat itu Allah memberikan jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan Raja Namrud. Dijawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Marah. Makanya ada 3 orang yang nggak bisa dilawan, yang nggak boleh dilawan. Kalau mau ngelawan jangan setengah-setengah. Nih 3 orang nih, kalau mau ngelawan jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kita keok juga. Siapa ya? 1, orang kaya. Orang kaya jangan dilawan. Orang kaya lagu apa aja bebas. Orang kaya. Kalau mau ngelawan orang kaya harus benar-benar, jangan setengah-setengah. Harus tunjukkan juga kekayaan kita. Karena at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqatun. Ya. Yang kedua, penguasa. Penguasa jangan dilawan karena dia sedang berkuasa. Siapapun itu. Bagaimana Raja Namrud marah dengan Nabi Allah Ibrahim? Bagaimana Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Firaun? Firaun marah dengan Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Buya Hamka yang akhir dipenjara karena menyampaikan yang hak? Bagaimana seorang pahlawan nasional dan ulama Muhammad Nasir yang dia harus masuk di penjara karena berani menyatakan yang hak kepada penguasa? Bagaimana Imam Syafi'i dan a'immatul mujtahidin, dan bagaimana para ulama yang berani menyatakan kebenaran, qul haq walau kana murran. Dia berakhir karena yang dihadapi oleh penguasa dengan kekuasaannya
memasukkan mereka ke penjara. Jadi kalau melawan kan setengah-setengah. Yang ketiga siapa, Pak? Orang gila. Orang gila jangan dilawan. Karena ngelawan orang gila kita bisa dibilang lagi gila. Orang gila lu lawan kan. Nah, Nabi Ibrahim nggak pernah bertanya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan hijrah ke Palestina, ke Syam, inna najainahu wa lutan ilal alladhi barakna fiha. Akhirnya dibakar Raja Namrud selama 7 hari 7 malam. Dibakar 7 hari 7 malam. Enggak khawatir, enggak takut juga Nabi Ibrahim alaihissalam, tenang. Qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tenang. Karena Allah memberikan keselamatan pastinya. Diperintahkan pergi ke Syam, itu ke Palestina. Enggak nanya kenapa mesti ke Palestina, kenapa enggak ke Mesir aja, kenapa enggak ke Yaman, kenapa mesti ke Palestina? Enggak ada pertanyaan itu, enggak kayak kita. Kita perintahnya udah jelas, kerjakan salat, tunaikan zakat, laksanakan puasa yang wajib di bulan suci Ramadan, pergi haji ke Baitullah jika mampu. Kita bab sholat aja masih nanya kenapa yang mesti sholat. Yang sholat aja mesti banyak yang susah. Dah, nggak ada kaitannya susah dengan kaya dengan sholat. Sholat ada kewajiban. Kita persoalan sholat saja masih diperdebatkan. Jadi banyak anak-anak yang hang, berpikir filosofis, berpikir logik, yang kemudian mengkritisi persoalan perintah salat. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam ketika Isra dan Mi'raj, wa ummatuka ad'afu ummatin wa aktsaru hillatin. Umatmu umat yang paling lemah fisiknya, wa aktsaru hillatin, dan umat yang paling banyak alasannya. Puasa aja begitu, bayar zakat apa lagi ya, puasa nggak ngeluarin apa-apa, sholat nggak ngeluarin harta, puasa nggak mengeluarkan harta, alasannya banyak, apa lagi zakat ngeluarin harta, godaannya banyak. Enak aja kita yang boleh kerja, kita yang dapat duit, kita yang capek, kenapa kita mesti kasih orang? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak. Ia taat atas setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam wafatnya di Hebron. Dulu Al-Hadiqah Khairun, dulu kebun Khairun namanya, sekarang disebut Hebron, daerah Hebron di Palestina. Begitu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menuju Bakkah, yang kemudian namanya menjadi Mekkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Menuju Bakkah, enggak tanya, ya Allah, ada apa di Bakkah? Kenapa saya mesti pergi ke Mekkah? Kan perjalanan jauh dari Palestina ke Mekkah. Map belum ada, jaringan internet masih hang, jalan aja udah. Ini perintah Allah. Sampai di Mekah, daerah terjal berbatu bersama istri Siti Hajar, daerah berbatu, terjal, berbukit, tidak ada air. Masa iya suruh tinggal di tempat ini? Enggak. Tidak ada berpikiran apapun atas setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan membangun Ka'bah, dibangun Ka'bah, nggak nanya untuk apa ini bangun Ka'bah. Begitu selesai dibangun, dia bertanya pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas, memanggil manusia di Jabal Qubaish, ya ayuhan nas hujju ila baitillahil haram, wahai manusia,
tidak memanggil ya ahla Makkah karena belum ada penduduk Makkah. Ya ahla Syam, tidak memanggil wahai penduduk Syam. Ya ayuhal Arab, tidak ada. Yang dipanggil ya ayuhan nas, wahai manusia. Lintas jazirah, lintas benua, lintas samudra. Hujju ila baitillahil haram. Pergilah kalian berhaji ke Baitullahil Haram. Dan berdoa di Multazam, ya Rabb, jadikan panggilan datang ke rumahmu ini seperti panggilan buluh perindu. Doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai saat ini berbondong-bondong orang dengan segala kerinduannya datang ke Baitullahil Haram. Makanya tidak pernah berhenti mengajak orang rindu, ya. Pak Kas statusnya selalu mengajak orang rindu ke Baitullah. Ya Pak Kas, ya? Masya Allah, ada terus itu statusnya itu, mengajak orang rindu ke Baitullah, menjawab panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Begitu Ka'bah dibangun, diperintahkan untuk kembali ke Palestina. Enggak nanya lagi, ini istriku di sini berdua dengan anakku Ismail alaihissalam, kok perintahnya meninggalkan? Tapi ketika bertanya dengan Siti Hajar, jawaban kesalehan Siti Hajar, jika itu perintah Allah, kerjakan. Allah akan memberikan kecukupan kepadaku dan kepada anakku Ismail. Ditinggalin atas perintah Allah, bukan meninggalkan, ditinggalkan seperti Allah Subhanahu. Sampai di Palestina dengan Siti Sarah diperintahkan balik lagi ke Mekah. Ini apa nih bolak-balik begini? Enggak, tidak ada satupun pertanyaan itu dia jalankan, karena seorang kekasih tidak pernah menolak setiap permintaan kekasihnya. Maka itulah dikatakan Khalilullah. Sampai di Mekah bertemu dengan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam yang masih kecil remaja, bermimpi menyembelih. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, dipanggil dialog kesolehan antara ayah dan anaknya, keterbukaan. Ayahmu bermimpi, semalam aku menyembelih engkau, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda tercinta, jalankan kalau itu perintah Allah. Semoga engkau mendapatkan aku orang-orang yang sabar. Dibawa, izin dengan istrinya, bagaimana ini Bu, anak kita ini gimana ini? Jawaban soleh hanya Siti Hajar, kalau itu perintah Allah, kerjakan, dengan syarat pisaunya yang tajam. Nah, makanya kalau motong pisaunya yang tajam, ya, bukan soal kulit kambing sama kulit sapinya alat, bukan, pisaunya tumpul. Tapi kalau pisau tajam kan enak, syaratkan itu. Dibawa, lihat nih napak tilas kesolehan Nabi Allah Ibrahim, nanti kita akan lihat ketaatannya, ketulusannya, keikhlasan dari setiap perintah Allah, kita akan lihat. Dibawa ke Mina, di Mina terus digoda oleh iblis, jangan, itu anakmu. Apa? Diambil batu, bismillahirrahmanirrahim, waridwana darrahman, bismillahi Allahu akbar, lempar selama 3 hari, dan itu menjadi napak tilas syariat manasik haji, menjadi wajib haji. Kesolehannya itu, amal kesolehannya sampai sekarang masih diingat. Itulah kemudian Jumratul Ula, Jumratul Usta, dan Jumrah Aqabah yang kemudian kita kenal ada mabit di Mina, apakah nafar awal ataupun nafar tani. Dibawa ke Jabal Kurban antara Muzdalifah dan Mina. Jadi kalau kita dari Arafah nengok sebelah kiri, sekarang dekat stasiun kereta api ada tugunya Jabal Kurban. Saat itu kesolehannya, ketaatannya, ketulusannya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jawab. Nabi Allah Ismail, Allah turunkan kibas domba yang sampai sekarang menjadi syariat kurban. Dahsyat.
Tidak ada pertanyaan atas setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam usia 80 tahun disuruh khitan, disunat bil kudum dengan kampak. Enggak nanya, ya Allah untuk apa ini? Kulfahnya mesti dipotong. Enggak tanya. Ternyata hikmahnya banyak. Coba yang disunat sama enggak disunat pasti beda. Hikmahnya banyak. Dari pendekatan medis dan sebagainya. Subhanallah. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Napak tilas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini semuanya menjadi hal yang jadi perintah syariat sampai saat ini. Membangun Ka'bah, kemudian berkurban, perjalanan napak tilas di Mina, kemudian khitan. Inilah buah kesalehan dan ketaatan atas setiap perbuatan manusia akan terus dikenang kebaikannya, bahkan semua menjadi syariat. Subhanallah. Nggak bedanya begini Pak, kita berziarah ke makam orang-orang saleh, ke makam para aulia, orangnya udah meninggal, mungkin udah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, tetapi tetap berziarah kita. Kenapa? Karena ada napak tilas kesalehan yang ia lakukan untuk menjadi pelajaran bagi yang hidup. Bahkan tempat duduknya aja, tempat singgahnya aja dijadikan sebuah tempat napak tilas. Kenapa? Karena di situ ada kebaikan. Nah, demikian pula kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di penghujung akhir tahun 1445 Hijriah. Dan Allah masih memberikan segala nikmat, usia, umur, kesempatan, kebaikan dan sebagainya. Maka lakukan setiap itu menjadi kebaikan, agar kebaikan ini menjadi napak tilas bagi diri kita, bagi anak kita, bagi cucu kita, dan bagi masyarakat, sehingga itu akan memberikan keberkahan, jadi pahala yang terus mengalir di alam kubur buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira hari ini itu yang saya sampaikan dalam rangka kita menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Satu minggu lagi nih, minggu depan ya, tanggal 7, lebih kurang tanggal 7 Juli. Ya, mudah-mudahan jamaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita melakukan introspeksi diri agar tahun ini terus kita lakukan perbaikan, dan tahun depan kalau Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, kita terus diberikan kesempatan untuk terus melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, diberikan hidayah, diberikan kemampuan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin, seperti doa Nabi Allah Sulaiman. Dan kita mudah-mudahan kalau Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah qulubana futuhan 'arifin was-salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik ya rahmanud dunya wal akhirah warhamhuma ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah